Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Kalian masih harus tetap semangat walaupun pembelajarannya masih secara daring. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu organ pernapasan pada manusia itu apa ya? Yaps, paru-paru. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Kira-kira organ apa saja ya yang membentuk suatu sistem pernapasan pada manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama dengan udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga ada laring. Laring atau tekak atau jakut terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus terdapat di bagian dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Udara yang kita hirup akan masuk melalui lubang hidung. Di dalam lubang hidung akan disaring udara dari debu-debu halus yang menempel. Udara yang telah disaring akan mengalir menuju faring, lalu ke laring. Setelah itu melewati ke batang tenggorokan atau trakea, lalu dilanjutkan lagi ke bronkus, dilanjutkan lagi kepada bronkiolus, lalu akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Nah, di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, ternyata organ pada sistem pernafasan itu cukup banyak ya. Dari mulai hidung, masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus. Nah, kalian pernah tidak merasakan pada saat kalian bernafas di dalam perut kalian atau tepatnya di bawah dada itu ada yang bergerak? Yang bergerak itu apa ya? Mau tahu?
Silakan simak video selanjutnya. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru akan menjadi membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah, organ pernapasan pada manusia yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru ternyata dapat mengalami gangguan yang bisa diakibatkan oleh kuman, penyakit, atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, kira-kira penyakit apa saja ya yang dapat menyerang pada sistem pernapasan? Simak videonya ya. Macam-macam penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya loh. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dengan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Yang kelima ada bronkitis. Penyakit ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat dari infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam ada influenza atau flu. Kalian pasti pernah mendengarkan apa itu flu? Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Kita selalu berusaha untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Tapi saat kita terkena sakit, pasti kita berobat dong. Nah, tapi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri dari berbagai penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita. Nah, apa saja ya langkah-langkahnya? Silahkan disimak video selanjutnya. Cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik,
istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar, miring ke kanan dan jangan telungkup ya. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama, caranya dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Apalagi sekarang sedang musim COVID-19, jangan lupa gunakan maskernya ya. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Selanjutnya, hindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu-bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Maka dari itu, bersihkanlah secara teratur ya. Selanjutnya, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Cara yang keempat, memelihara organ pernapasan bisa dilakukan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitarmu. Caranya, yang pertama, buatlah sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Lalu, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Selanjutnya, buatlah udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan cara menanam banyak tumbuhan hijau. Lalu yang terakhir, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah sekali berkembang biak di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Wah, ternyata sistem pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, ternyata penyakit yang bisa menyerang sistem pernafasan juga sangat banyak ya. Tapi tenang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan kita. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.